Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol tentang bisnis cookies menjelang Hari Raya. Nah, biasanya di Indonesia itu banyak perayaan-perayaan hari besar keagamaan, maka kehadiran kuliner itu ditunggu-tunggu ya oleh seluruh keluarga di Indonesia. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan seorang foodies atau pecinta kuliner, dan juga anggota Indonesian Food Blogger. Beliau adalah Mbak Arni. Halo Mbak Arni. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di studio Voice of Indonesia. Kabarnya sehat? Mbak Arni sehat juga? Senang sekali bisa hadir di studio Voice of Indonesia, Mbak Arni. Ya, saya juga seneng banget nih pagi-pagi kita udah mau ngomongin kue-kue nih kan. Wah, enak nih kayaknya. Iya, karena sekarang lagi pada sibuk juga nih menjelang Hari Raya Natal kan. Udah mulai pada bikin macam-macam, termasuk kuliner, termasuk kue-kue kering, Betul. gitu ya. Tradisi ya, kalau mau Lebaran, mau Natal, mau Hari Raya Imlek dan lain-lain, biasanya kita akan menyajikan suguhan ya, suguhan yang kita ciri khas sendiri atau yang populer gitu ya. Nah, kue kering tuh salah satunya tuh. Omset terbanyak deh. Nah, sebelum ke kue, saya ingin pendengar juga lebih kenal dekat dengan Mbak Arni dulu nih. Siapakah Mbak Arni ini? Hanya seorang foodies kah atau memang sudah menggeluti kuliner ini sejak lama? Mungkin boleh diceritain, Mbak Arni? Saya tuh pencinta makan ya. Boleh dari dulu senang sekali, pencinta kuliner, senang makan. Kemudian saya juga memang sekolahnya tuh pas kuliah bagian perhotelan, Mas. Jadi karena saya senang, jadi saya masuk. Jadi dari kecil pun saya senang nih bikin-bikin gitu ya, ikutin ibu saya ngaduk-ngaduk di dapur gitu. Saya senang gitu. Nah, akhirnya pas kuliah saya memilih gitu, udah mulai penjurusan ke situ. Gitu ya. Udah gitu. Pas sekarang seneng, terus pengen nggak kerja. Saya kebetulan nggak kerja di kantoran, nggak terjun di industri. Saya di rumah gitu. Nah, saya mulai bikin. Gitu karena saya pikir dari rumah juga bisa ngasilin cuan nih gitu ya. Mulai bikin kecil-kecilan, kemudian lama-lama kok jadi keterusan, terus jadinya akhirnya jadi bisnis musiman awalnya, kemudian jadi bisnis tetap gitu. Oh gitu. Nah, pas dari tahun berapa ya, saya 2014 juga saya udah mulai ngajar. Mulai ngajar? Saya kebetulan bergabung di salah satu komunitas baking ya, yang dulu kita bergabungnya itu dari Milis gitu. Saya dulu dari Milis, kemudian mulai kesini saya ikut kursus dan lain-lain. Nah, akhirnya saya jadi pengajar di situ. Nah, terus 2011 ditambah saya ketemu sama IDFB itu ya kita mulai di Facebook kayak zaman dulu ya, 2011 ketemu, jadi dua komunitas, dua-duanya baking, yang satu IDFB blogger. Jadi satu berkait karena kan kita foto makanan terus kita posting. 2011 mau IDFB tuh makin seru kayaknya nih gitu ya, posting makanan gitu. Jadi sudah jadi passion ya? Sudah jadi passion dan sudah jadi ladang bisnis. Itu yang paling penting juga. Iya, karena butuh hidup ya. Berarti kalau gitu menjanjikan dong bisnis kuliner ya? Bisnis kuliner selama kita butuh makan, Mas, pasti menjanjikan. Karena ada pembeli, ada penjual kan, gitu. Oh, ini berarti apa namanya ya? Ya tergantung kulinernya juga kan? Tergantung kulinernya. Jenis apa gitu. Nah, sekarang kan Mbak Ari kan fokus ke kue kering. Kenapa kue kering? Kenapa kue kering? Jadi salah satunya saya seneng makan cookies ya, kayak gini nih. So ya, kue-kue gini. Nah, kemudian saya mulai bikin nih kue-kue ini. Terus ini tahan lama. Jadi nggak harus saya bikin sekarang juga langsung dijual. Oh iya. Gitu. Jadi saya bisa cicil. Kebetulan kan saya punya anak kecil waktu itu kan. Jadi sebenarnya ini sumber pendapatan tambahan waktu itu. Gitu ya. Jadi
Saya anak tidur gitu, saya mulai bikin, habis itu nanti panggang. Mereka bangun, saya tinggal noplesin. Pokoknya dibikin Di sela-sela waktu. sela-sela waktu saya sebagai ibu rumah tangga waktu itu gitu. Ya. Jadinya terus dia bisa nggak langsung basi. Benar. Saya jualan makanan yang langsung dimakan kan saya harus jual hari itu kalau nggak basi, kalau nggak laku. Kalau ini enggak. Nah, kue kering ini bisa tahan 3 sampai 6 bulan tergantung prosesnya, Mas. Semakin Gitu ya. kita bersih prosesnya, semakin bahan yang dipakai kualitas. Heeh. Terus cara panggang, cara pengolahan ya, Cara pengolahan ya. itu 6 bulan tahan. Gitu. Lama Tapi jangan juga. jual kue udah 6 bulan sih ya. Iya. Itu tanpa pengawet ya? Tanpa pengawet. Oh, bisa saya 6 jamin bulan. yang saya bikin ini tanpa pengawet gitu. Hmm. Jadi harus prosesnya kering, ngovennya sampai kering. Namanya juga kue kering ya. Iya. Tapi harus ovennya benar-benar kering sempurna. Kalau udah basah, dia misalnya ada titik, misalnya masih 3/4 nih, padahal udah kering tapi masih 3/4 belum sempurna. Itu bikin dia jamuran. Oh, karena belum sempurna. Belum sempurna. Kemudian sebelum packagingnya juga ada proses lagi, harus didinginin sempurna baru dia masukin kemasan. Berarti nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Jadi sebenarnya gini, kalau mau mau terus-terusan di bisnis ini harus tahu cara-caranya. Harus tahu. Betul. Nah, Mbak Arni kan sekarang udah ngajar. Iya. Berarti banyak tahu ilmunya. Itu dapat dari mana sih, Mbak? Saya juga dulu memang saya sekolah itu ya. Dia saya bilang saya di perhotelan itu ada ilmunya. Terus saya cari ilmu lagi ke guru-guru tambahan gitu. Maksudnya saya ikut kursus di sini, ikut kursus di sana gitu. Terus saya bikin di rumah, ya kan? Saya bikin kue di rumah. Terus saya lihat nih, oh kalau bikin ini kok begini, kalau bikin ini kok begini. Saya punya ada papan tulis gitu ya. Oh, gitu. Saya di sebelah oven saya tulis, oh kalau ini derajatnya segini nih, oh ini. Saya analisa sendiri dulu karena terus kalau duit lagi nggak ada nih, nggak bisa bikin dong, gitu kan. Berarti saya cari. Nah, semenjak internet menjamur kan paling gampang tuh ya. Saya baca gitu paling gampang. Nah, 2008 atau 2007 saya ketemu komunitas baking di internet. Dulu zamannya Milis. Nah, di situ ada berpuluh ribu orang dari berbagai negara. Itu kita ngobrol gitu kan, ngobrol situ si Anu bikin ini, si itu bikin kue apa gitu. Terus kita lihat, oh terus ikutan, terus lihat resep dan lain-lain. Coba-coba, sebenarnya otodidak. Terus akhirnya lama-lama coba, terus karena saya coba dulu duitnya habis dong ya, saya mulai jual gitu kan. Saya mulai jual dulu sebelum ada internet tuh saya udah mulai jual kue ini sebenarnya dari tahun 98. Iya. Gitu, Oh, udah lama ya. Tapi masih karena saya punya anak kecil, jadi ya Skalanya kecil lah masih ya. Skalanya lumayan kecil. Ya kalau bisa aku jual, nggak bisa ya udah gitu kan. Gitu, ya. Nah, semakin anak-anak besar, saya semakin serius. Sekarang kan mau ngapain nih ya gitu. Saya pengen ini maju gitu kan. Jadi saya makin serius. Begitu. Itu berarti kan ngelihat potensi juga waktu itu ya. Nah, Dan emang bener ya. betul. Jadi pertamanya sih nggak bikin pasti nggak bagus, belum bagus. Pernah saya dibalikin kuenya karena jamuran. Oh ya? Gitu ya, tahun 2000-an ya, kalau nggak salah tahun 2000 itu ada yang Natal deket sama hari raya Lebaran. Cuman dalam 1 bulan itu beda tanggal. Nah, itu kan jadi terburu-buru tuh. Iya. Jadi kayak ada 2 hari raya yang saya seneng tuh tadi, wah duit gue banyak nih. Iya, double kan. Iya, ternyata ngovennya saya keteteran gitu. Ada yang bantu tapi nggak sesuai. Jadi Berapa orang sih yang bantu waktu itu? dulu sih saya cuma 1 lah ya gitu, 1. Dulu orang-orang rumah, jadi saya masih tinggal kebetulan di rumah ibu waktu itu. Tetangga lah ya. Bantuin gitu kan. Terus ada akhirnya lama-lama ya ada yang bener-bener saya percayakan gitu emang. Nah, waktu itu berjamur karena saya nggak kering ovennya. Oh. Karena terburu-buru kan, saya mau iya. wah ini belum, oh ya cepet gitu, main cepet. Jadi pas masih panas, kue kering tuh harus dingin, total dingin baru dimasukin toples. Terus masukinnya harus pakai sarung tangan, Mas. Kalau kita tangan terbuka gini, ini kan biarpun kita cuci bersih pasti ada kuman nempel ya. Iya. Nah, begitu kita masukin mungkin ada kontaminasi dan lain gitu, bisa berjamur. Nah, yang waktu itu terjadi adalah kastengel tuh. Kastengel. Ternyata masih kurang kering. Jadi pas dia udah saya kirim, tiba-tiba tumbuh jamur. Dia bilang dia nggak makan langsung. Karena kan saya bilang memang tahan 3 bulan kan, karena saya kurang kering itu berjamur. Dan itu dibalikin lumayan, ada beberapa toples gitu ya. Waduh. Nanti waktu itu saya nangis lah namanya. Waduh, kok gini? Dia minta balikin kuenya karena Iya. Wah, saya Berarti boncos ya kalau gitu ya. saya nggak kekejar lagi, saya bilang. Jadi
dia setelah hari raya selesai baru dia makan gitu. Kok mau dimakan udah tumbuh titik Udah jamur. jamur, ya. Terus saya bilang tolong balikin ke saya pengen tahu gitu. Padahal di rumah udah nangis tuh. Waduh, gimana? Kenapa bisa gini ya? Gitu. Akhirnya sekarang nggak kekejar waktunya, saya balikin uang sih. Saya balikin uang itu. Karena itu kan salah saya ya. Tapi pas saya lihat, oh ini saya tahu gitu, terus saya tanya gitu. Ini kenapa ya? Kayaknya kering tapi kok jadi lembab. Oh pas saya ingat ini belum dinginkan sebelum saya masukin, jadi dingin di toples. Nah itu ada uap air yang terperangkap tuh. Iya. Gitu. Jadi memang bikin kue kayaknya gampang, tapi ada proses pengolahan yang kita harus pelajarin. Gitu ya. Makanya sekarang ada orang pada belajar teknologi pangan. Iya. Nah itu berkait tuh. Ya. Jadi memang harus tahu teorinya, juga pengalaman juga itu jadi guru yang paling berharga ya. Kalau memproses suatu makanan itu. Karena kalau udah tumbuh jamur dan lain-lain kan kita pasti bikin orang sakit perut dan lain-lain. Wah itu bahaya banget. Iya benar. Dan itu memang harus dijaga ya. Kualitas benar-benar. Dan tentu dengan semua pengalaman yang sudah Mbak Arni dapetin itu, terus dikembangin lagi. Pengembangannya ya tadi kan mengajar. Terus apa lagi? Saya sih pengennya nih sebenarnya pengennya bisa usaha ini bukan cuma musiman. Karena kue kering itu termasuk jualan musiman ya. Tiap hari raya dia meledak. Hari biasa standar. Karena memang bukan yang tiap hari kita makan kan. Kalau kayak nasi kita makan tiap hari pasti gitu. Ya orang kita kan nunggu momen ya biasanya. Nunggu momen. Nah sekarang ini mulai bergerak adalah banyak buat souvenir. Gitu. Jadi makin kesini udah bisa buat souvenir. Jadi bukan cuman kue dikemas dalam satu toples besar buat suguhan hari raya, tapi bisa dikemas kecil-kecil. Misalnya toplesnya kecil, dikasih pita, imut-imut gitu ya. Imut-imut terus jadi kayak wedding souvenir, cuma toplesnya kayak toples seplay gitu Mas, kecil ya. Nah itu udah mulai bergerak. Jadi sekarang udah main packagingnya harus dirubah dan lain-lain gitu. Tapi memang sekarang orang beli tuh sesuatu yang packagingnya menarik, dia beli, belum tentu rasanya loh. Gitu ya? Gitu. Terutama ibu-ibu. Lucu nih. Lucunya dulu ya yang dilihat terus cakep ini ya. nih, padahal belum tentu enak. Tapi dia beli, abis dia makan nggak beli lagi. Nanti kalau Mas Agus coba ini insya Allah Mas Agus jadi beli nih. Mudah-mudahan nih. Dari tadi sudah ngincer-ngincer sih. Iya. Gitu. Nah kalau kue kering nih sebenarnya ada yang klasik, ada yang modern. Oh gitu ya. Gitu. Kalau Mbak Arni dua-duanya atau lebih ke tradisional? Kalau yang klasik sih kita jadi kayak waktu kecil kita tahu kan dari kita makannya tuh yang nastar tuh ya, terus itu legend banget itu. Itu legend banget. Tiap hari raya apapun dia ada ya. Betul. Gitu. Itu legend banget. Nah, itu bikinnya paling sulit. Oh, paling sulit ya? Nastar itu bikinnya paling sulit. Biasanya ibu-ibu, ampun, udah bikin nastar beli aja gitu biasanya. Karena prosesnya bertahap. Iya. Kita bikin selainya dulu. Abis selainya mateng, udah kering, dingin dulu, terus kita bikin adonannya. Jadi bikinnya nggak harus langsung satu hari ini. Jadi hari ini kita bikin selai dulu nih Mas, sampai kering, sampai dingin. Terus kita bikin adonannya. Abis adonannya dimasukin. Pasti Mbak Arni ini orangnya telaten sama sabar. Kadang-kadang kan nggak tahu, nggak ada kamera di depan saya, ngantuk-ngantuk nggak ada yang liatin. Jadi obat tidur paling mujarab kalau orang insomnia adalah coba bantuin ibu-ibu bikin nastar. Jamin langsung tidur. Beneran gitu ya? Coba, yang gak bisa tidur ke rumah saya. Jadi saya kasih satu loyang, pasti dia langsung ketiduran. Gitu ya? Itu karena capeknya tingkat tinggi gitu ya? Capek, bosen. Karena kan kita harus duduk, terus kita statis gayanya kan. Oh iya ya? Repitasi kan pasti? Ngulang-ngulang. Tapi sebenarnya buat orang yang emosional tinggi, bisa controlling emosi. Gitu? Betul. Karena, tapi selama dia tahu ini salah satu terapi ya gitu. Karena dia kan bergerak berulang-ulang, lama-lama betul. Ada ya. Tapi kalau dia dia emosi makin berbanting tuh makin itu pengaruh ke rasa ntar. Kalau yang dibanting sama yang lemah lembut itu pasti beda ya. Abis itu dia di oven, kemudian dia dioles nih. Kalau Mas lihat ya, ini kan kuning-kuning kinclong. Kalau perempuan bedakan, nah dia pakai olesan kuning telur satu-satu. Itu tadi kue apa sih namanya Mbak? Ini nastar. Oh, ini nastar kan? Oh iya. Nastar. Nah itu diolesin satu-satu gitu. Karena kebayang kan gimana. Jadi kalau satu toples harganya mahal, ya udah dimaklumin. Itu karena prosesnya itu tadi ya. Panjang dan rumit dan penuh. Jadi seharian tuh misalnya bikin nih ya, kalau yang kayak ini kan semprit nih.
Ini semprit nanas ya. Oh, iya. Cuma di spuit gitu. Jadi kalau ini bisa bikin 10 toples, ini paling setengahnya sehari misalnya. Karena ini cepet tek selesai. Kalau nastar enggak, dia harus apa ya, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Iya. Jadi tingkat kesulitannya beda-beda ya masing-masing kue. Beda-beda. Jadi kalau kita mau jualan, kita mix kesulitan yang beda sama kesulitan yang ecek-ecek gitu ya. Supaya kita nggak ngabisin waktu. Gitu. Terus milih yang populer apa yang campur supaya kita kan punya pangsa pasar, ada anak muda, ada orang tua, ada yang anak-anak kecil gitu. Mereka kalau anak-anak kecil senangnya coklat, senangnya yang garing, ada coklatnya, udah pasti dia doyan, enak nih mah gitu, beli lagi. Tapi kalau orang-orang tua, apalagi yang old school, mereka kan cuman pilih tuh nastar kastengel. Cari yang gitu. Populer ya. Carinya yang klasik. Yang klasik. Ya, sama si semprit nanas nih. Ini juga klasik. Kue-kue semprit tuh klasik. Yang zaman dulu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak sama kastengel ya. Kastengel juga agak zaman dulu. Nah, kalau misalnya yang modern-modern tuh biasanya ada kayak cookies red velvet, cookies green tea, ada cookies Oreo gitu. Yeah. Nah, itu udah modern. Jadi kalau yang lahirnya tahun 2000-an ke sini, apalagi 2000, mereka pilihnya yang cookies-cookies hits itu, yang modern banget. Tapi kalau misalnya anak tahun 70-an, lahirnya 80-an, nah dia masih milih tuh yang klasik-klasik gitu ya. Selera mungkin ya. Iya. Terus mungkin memori masa kecil ya. Memori masa kecil, kita lebaran, ada kue ini, gue sekarang mau juga nih kue ini nih gitu. Iya. Biasanya memori masa kecil tuh membekas ya. Membekas ya. Kemudian Mbak Ani, terjun di dunia kuliner ini kan selain dari ketelatenan dan kesabaran, keseriusan, tapi faktor eksternal juga kan mempengaruhi ya. Gimana situasi kondisi misalnya negara kita atau global itu pengaruh. Nah, jatuh bangunnya pernah dialami seperti apa? Mungkin bisa diceritain juga. Waktu pas saya mulai sih tahun 98 ya, 98. Kemudian biasa aja sih. Itu saat itu kan belum serius banget. Jadi saya mulai banget serius banget tuh dari 2004 lah ya. 2004 udah mulai yang ini gue harus jualan terus nih kalau mau hidup lebih baik gitu ya gitu. Waktu itu jadi udah mulai. Nah biasa sih, nggak terlalu yang gimana cuman berasanya efeknya kemarin pandemi. Berasanya justru bukan mundur Mas. Waktu awal-awal pandemi berasanya panen raya saya. Panen justru panen ya, karena saat itu kan orang-orang di rumah terus. Ngemil lah ya kan. Iya betul. Terus ngemil, berasa tuh butuh asupan nih, pusing kan di rumah terus dikurung kita, jadi ngemil. Nah itu saat itu justru omsetnya naik. Berapa persen? Masa gue start minta nih. Udah lewat kali. Lumayan. Hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat? 2 kali lipat daripada biasa itu ya. Beneran panen. Betul. Terus sekarang abis kita 3 bulan awal pandemi itu kan kemarin tuh hari raya ya. Nah itu karena kita nggak bisa bertemu satu sama lain, nggak ketemu saudara, nggak ketemu keluarga, nggak ketemu relasi, kita saling kirim-kirim kan. Nah itu yang membuat omset penjual kue kering saat itu tuh panen raya yang saya bilang. Karena yang biasa beli 2 nih, beli 4. Yang biasa beli 4, beli 10. Apalagi orang-orang kantor ya gitu. Wah nggak, ini pasti harus kasih si A, B, si C. Akhirnya sampai Z dia kasih kan. Alhamdulillah. Gitu. Nah saat itu justru panen. Kemudian karena pandeminya lama ya ternyata, nah itu mulai 2020. 3 tahun ya? 3 tahun. Muncul pedagang-pedagang online dadakan. Nah itu yang membuat pedagang kita, kok mulai nggak ini nih. Jadi orang kan, dia baru beli nih, baru jualan, kita beli yang itu deh. Ada faktor mungkin kasihan, baru muncul. Ada faktor pengen tahu jualan si A, si B, si C itu enak nggak gitu kan. Jadi waktu 2021 omsetnya turun. Turun ya, sempat turun. Karena 2001 saya lihat, bahkan saya bilang saya ngajar ya, murid-murid saya jualan semua. Nggak apa-apa, saya memang senang karena waktu itu pikir, wah saya bisa apa nih, bantu apa. Saya pernah waktu itu saya bilang, ibu-ibu yang tidak kehilangan pekerjaan suaminya tuh boleh japri saya ajarin. Saya ajarin lewat Zoom gitu. Jadi saya punya waktu itu memang kita ngajar lewat Zoom gitu. Ada jadwalnya sih, nggak tiap hari ada jadwalnya. Misalnya hari ini saya ngajarin kue kering atau misalnya kue bolu. Nah itu dari peserta, misalnya ada yang daftar ke saya misalnya 10 gitu ya. Ada peserta lain yang free itu ikut di situ gitu. Jadi
nggak orang nggak tahu gitu. Oh, ada yang free juga Ada ya? yang free itu saya buka, saya bilang silakan japri ke saya kalau memang kehilangan pekerjaan atau butuh dana tambahan tapi nggak bisa kerja di luar, mau jualan kue tapi nggak bisa, boleh japri, nanti saya ajarin lewat Zoom. Waktu itu gitu. Jadi japri beberapa orang lumayan. Ada yang sambil curhat dan lain namanya gitu ya, sambil curhat. Terus saya senangnya sekarang mereka, yang saya senang adalah ada yang survive itu, mereka ada yang akhirnya resign kantor gitu. Oh iya? Karena kan materi banyak ya, yang saya ajarin materi banyak. Nggak cuma kue kering. Dia karena udah banyak semua dia ikutin. Ada salah satu ibu yang semua materi dia ikutin. Oh iya? Sekarang dia udah resign dan dia bilang, nih Mbak Arni, saya jualan ini. Jualannya lebih banyak mas dari saya. Gitu. Wah ibu hebat sekali. Kita Murid lebih hebat dari gurunya ya? bisa, itu bagus dong kalau dia lebih hebat. Karena ibarat gini, saya tuh guru SD lah ya. Dia udah, mungkin dia kan berguru ke SMP, ke SMA, kemana-mana. Akhirnya dia udah S2 sekarang gitu kan. Karena saya ajarin kan, ya tetap materinya kan tetap gitu. Terharu dong ya? Saya senang. Maksudnya bahkan kita bisa tukeran gitu. Maksudnya, oh ibu ini ya jualannya bagus nih. Packagingnya kadang tanya kan, wah ibu udah saking, karena dia semakin bergerak. Saya kadang nanya, wah ibu beli di mana itu gitu. Kadang-kadang dia bilang, Mbak di toko ini harga ini lebih murah loh Mbak. Oh iya bener. Iya. Jadi buat saya murid itu justru jadi rekan ya, jadi teman gitu. Dan teman-teman penjual juga kita saling tahu. Jadi ada beberapa teman komunitas yang nih mau hari raya berapa, misalnya kayak Natalan Desember, kita udah beli dari September tuh bahan mas. Oh. Supaya nggak ketemu harga naik. Oh iya benar. Gitu. Kalau belinya buat Desember kita beli November ini ya udah lah, kita nggak dapet cuan gede lah gitu kan. Harga itu siasatinnya seperti itu ya. Begitu. Jadi apalagi Lebaran nih, Lebaran paling parah. Dia cepat sekali naik kan. Jadi setelah Natal, Desember, Januari udah harus belanja. Pokoknya 3 bulan sebelum hari puasa kita udah harus belanja bahan. Jadi memang modalnya lumayan. Modalnya lumayan. Tapi ketutup, tapi harus banyak doa juga. Karena tiap tahun memang berbeda-beda. Itu masarkannya gimana tuh Mbak Ani biasanya? Dulu sih dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut. Dulu saya kebetulan 11 bersaudara, jadi kakak saya 11? Nah, saya anak 11. Kok sama saya? Nah, orang Sumatera nih masih biasanya kita bersaudara banyak. Dulu kakak saya banyak di kantor, jadi kue gue bawa dong, cobain temen-temen lo. Dulu pasti tester, dulu kan belum tahu ya. Tahun-tahun 2000-an kan kita masih enak gak tuh kuenya, minta teh. Kalau sekarang gak boleh, tester itu dibeli. Itu yang saya ajarin ke murid-murid. Oh, harus dibeli ya? Harus dibeli, jadi jangan bolehin orang tester itu gratis. Karena kalau gini, kita ke toko kue kan kita gak bisa minta tester sama dia. Misalnya kita mau beli kue ya di suatu bakery, kita beli mau yang beli 20x20, kita kan beli satu slice dulu yang kecil kan. Gak bisa kita tester dong mas, gak ada. Jadi ternyata saya pikir, UMKM juga nggak boleh ngasih tester dong, gitu kan? Kita harus, nih boleh nih packing ini tester, packing kecil nih tester, gitu. Karena kalau kita kasih sekantor, lumayan juga testernya. Itu baru satu tempat ya? Baru satu tempat, akhirnya lah banyak juga nih buat tester berapa lusin, gitu. Jadi saya ngajarin sekarang tester beli, gitu. Karena pengalaman, dulu saya tester saya bagiin, gitu. Ternyata salah ya, gitu. Nah sekarang pasca pandemi Mbak Arni apa kira-kira masih potensial bisnis ini? Masih. Saya pikir gini, kalau bisnis makanan selama orang butuh makan pasti potensial ya. Tapi kita harus bergerak modifikasi. Nggak bisa yang kayak saya bilang, ada kue klasik ya itu harus dijual terus karena orang selalu akan cari. Tapi harus ada kue-kue modern yang ikut zaman. Ini zamannya apa nih gitu. Waktu itu zaman sempat yang Thai tea lagi booming. Ada cookies Thai tea. Jadi tehnya diseduh, dimasukin. Nah, itu modifikasi. Jadi dari resep dasar kita bisa modif ke macam-macam. Karena kalau nggak modif, anak-anak zaman sekarang nggak kebawa sama kita. Gitu. Jadi buat terus hadir ya. Modifikasi itu penting. Nah, Indonesia itu kan kaya banget ya dengan kue keringnya gitu ya. Seluruh Nusantara punya ciri khas masing-masing. Itu bisa juga nggak sih dipasarin ke mancanegara gitu? Bisa. Nah ini kebetulan saya bawa nih yang kayak kue jadul ya. Ini kue bangkit namanya. Ini dulu tuh biasanya di Sumatera kayak Riau gitu ya. Bangkit tuh ada yang bilang bangket, ada yang bilang bangkit. Jahe, yang kebetulan saya bikin ini jahe. Ada juga yang rempah lain. Jadi kayak bumbu spekuk masuk dan lain-lain. Nah ini tuh populer kan, ini sebagai oleh-oleh dari Sumatera nih termasuk. Nah tapi kalau packaging zaman dulu tuh cuma di plastik mas.
Iya. dimasukin plastik terus di seal udah gitu. Iya. Nah, kebawa ke Jakarta kadang-kadang udah gompel-gompel ya kan gitu. Kalau sekarang kita punya toplesnya ada yang kuat ya. Terus ada juga yang bentuknya kaleng. Oh ya. Nah, kalau bentuknya bulat dia akan lebih menjaga kan ya, ada lebih. Terus packagingnya harus dipakai bubble wrap. Iya. Terus dia harus penuh. Jadi kalau kue keringnya di gini, nih masih agak koclak nih, karena kan nggak sesuai nih ya. Dia harusnya di toples bulat. Kemarin saya pakainya toples kotak. Semakin dia rapet, semakin dia padat, dia nggak bergerak kuenya. Itu semakin semakin aman ya. Hancur. Nggak cepet hancur. Gitu. Kalau mau kirim-kirim sekarang ada beberapa jasa ekspedisi yang dia handlingnya lebih baik dibandingin dulu. Kalau dulu kan mereka banting aja tuh. Kalau sekarang ada memang yang khusus kue. Ada ya? Ada. Jadi lebih canggih lah ya. Ditulis tuh fragile gitu ya. Terus ditulis isinya apa. Dia nggak main banting. Gitu. Dia memang khusus handling kue. Bahkan kalau kayak kita suruh taruh kulkas, tinggal kita contreng tuh pas di aplikasi. Harus taruh simpen kulkas. Jadi dia simpen ke kulkas. Jadi aman. Mbak Arni, karena pendengar kita ini kan seluruh dunia nih. Siapa tahu mau order juga ke Mbak Arni. Ada brandnya nggak sih? Ada. Aku di Viani Cookies ya. Viani kalau di Instagram itu Viani Cuisine gitu. Baik. Atau itu bisa dilihat-lihat tuh ya. Nah tuh pendengar ya. Bisa dilihat-lihat ke situ. Nanti ada nomor telepon, biasanya Japrian deh. Gitu. Bisa dikirim lah ya dengan ekspedisi yang ya apa aja bisa ke negara mana aja bisa ya. Ya kalau ke negara luar nih kayaknya belum pernah ya. Belum pernah. Biasanya gini, orang bawa. Misalnya ada siapa ya dari negara lain gitu. Just tip lah ya. Just tip gitu. Itu bisa bawa, atau pas lagi saya kebetulan misalnya keluar, mau kesini nih, ada yang mau nggak gitu. Nah, biasanya ada yang titip, bu saudara saya mau beli gitu. Biasanya gitu. Terus tadi tertarik Mbak Ari dengan konsep misalnya kalau yang dimodifikasi dari kemasannya, dari mulai toples yang normal seperti ini, yang besar sampai yang kecil-kecil, dibuat semenarik mungkin, itu lebih ke situ atau kualitas itu dari rasa yang harus dipertahankan atau gimana sih sebenarnya? Kalau saya sebenarnya rasa utama ya, karena sebagus apapun packaging kita, secanggih apapun, kalau rasanya nggak enak dia nggak balik lagi. Cukup sekali beli. Gitu ya, kan? Ya betul juga ya. Jadi beli, jadi harus sama sih ya. Pertama utama rasa. Saya bilang kalau mau main di mana. Kemudian saya middle up lah ya. Ada juga kan paksa yang bawah, jadi murah-murah tuh mas, yang satu toples cuma berapa puluh ribu gitu ya. Semakin murah kan semakin tapi ada, semua kan ada pangsa pasarnya. Tapi kalau saya senangnya di atas middle up ya, karena apa? Saya jual satu toples ini lebih cuan dibandingin jual yang murah kan. Jadi saya nggak usah harus bikin sebanyak mungkin supaya omsetnya tinggi. Karena tenaganya juga sama ya. Tenaganya sama. Iya juga. Terus kan bayar orangnya sama. Iya ya. Kan nggak mungkin saya jual kue murah, bayar orangnya tetap sama. Tetap sama, iya benar juga. Harinya sama. Iya. Lain kalau di sistem pabrikan, ada mesin-mesin kue kering itu ratusan juta ya, itu biasanya di pabrikan. Jadi memang dia kue murah yang curah ya. Kita bilangnya kue curah yang di pasar tuh dia pakai mesin. Jadi misalnya satu jam berapa ribu pieces gitu. Itu pakai itu bisa. Oke, kalau gitu bisa di-spill atau dibocorin lah. Kue-kue apa aja nih, jenis apa aja yang pangsa pasarnya kalau menurut Mbak Arni potensial? Potensial. Paling tinggi tetap ya nastar kastengel tuh di hari raya apapun laku keras. Terus? Ya. Kemudian kedua tuh yang crunchy. Misalnya kayak coklat chip, Naiman cookies yang ada oatmealnya dan lain-lain. Itu nomor 2. Kemudian baru yang hits itu sebenarnya laku nggak laku gitu. Makanya dia ternyata walaupun hits dia di nomor 3. Apa itu? Misalnya kayak Oreo cookies gitu ya. Gitu kayak green tea gitu. Ternyata dia di nomor 3. Saya pikir semakin banyak item yang hits gitu, semakin laku. Ternyata yang klasik tuh tetap dibeli. Klasik tetap paling tinggi. Paling tinggi ya. Jadi kalau misalnya ditanya paling juara apa, tetap nastar kastengel tuh di posisi teratas dibeli orang. Oke. Gitu. Kalau ada 10 jenis terus yang keempat dan seterusnya apa aja nih? Aku ada berapa macam ya. Ada putri salju, itu putri juga salju. termasuk ya, sagu keju gitu termasuk. Nah ini si bangket ini nih yang buat jadul-jadul biasanya, buat orang-orang tua. Bangkit. Nah ini nggak tiap hari, tapi kalau ada misalnya bikinin dong, ibuku pengen tuh yang itu. Nah baru, karena memang anak zaman muda tesnya berbeda. Beda ya. Tesnya nggak masuk sama mereka. Mau dipaksa nggak bisa mas.
Anak zaman sekarang nggak bisa tes, zaman dulu nggak bisa dipakai. Emang setiap zaman itu ada apa namanya ya? Ada selera tersendiri ya. Karena itu yang akan jadi memori kemudian pengen balik lagi, pengen mengenang-enang lagi. Jadi kayak saya ingat, oh ibu saya pernah bikin tuh kue, kayaknya pakai daun jeruk deh apa, saya nggak tahu kan bikinnya. Terus ternyata kata tante saya, ini bikinnya tuh sebenarnya kue biskuit ini tapi dikasih pas disangrai sagunya kasih daun jeruk sama serai, jadi ada aroma lain. Itu. Jadi saran saya kalau kita tuh sering ngobrol emang tua-tua biar tahu. Itu Mbak Arni, sosok yang paling menginspirasi di keluarga mungkin ibu atau tante atau ibu. Nenek saya. Jadi memang saya dulu suka ngeliat waktu kecil nenek saya tuh nyangrai gitu ya. Dulu kan terigu nggak kayak sekarang Mas, kemasan. Dulu kan pakainya karungan yang lembab ya. Oh iya. Jadi zaman dulu supaya terigunya wangi dan nggak apek. Dulu kan terigu namanya lembab kan kita aromanya kurang. Harus disangrai dulu. Nah disangrai. Nah buat aroma itu ternyata ada yang masukin kayu manis, ada yang masukin cengkeh, ada yang masukin daun jeruk pandan. Itu menjadi ciri khas masing-masing si ininya bakersnya tuh gitu. Jadi rahasia dapur kali ya kalau zaman sekarang. Saya ingat sekali waktu itu saya tanya tante, sama resepnya, cuman pas lagi nyangrai itu dimasukin rempah gitu, daun-daun rempah-rempah daun itu jadi wangi kuenya. Oh begitu. Iya, luar biasa ya ternyata ya. Jadi memang kita biar tahu apa ya kue-kue tradisional gitu, kita harus ngobrol-ngobrol sama yang tua, jangan lupa tuh ya. Betul. Mbak Ari, ini karena waktu kita terbatas, terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar Voice of Indonesia. Kue Indonesia tuh banyak banget ya. Jangan dilupain nih. Yang tradisional kayak gini jangan dilupain. Terus diceritain. Kayak saya nih ceritain ke anak-anak, nih kue zaman mama kecil nih gitu. Karena kalau nggak dia nggak tahu Mas. Kita beli di toko bakery nggak ada ini. Ini bisa didapetin kalau kue-kue yang zaman dulu nih kan di toko-toko oleh-oleh di daerah lah bisanya kan. Iya benar. Gitu. Jadi saya pikir tetap mau yang populer gitu boleh, tapi yang tradisional jangan dilupain. Tetap kita hadirin ya di hari raya supaya generasi di bawah kita tuh tahu gitu. Iya, amin, mudah-mudahan. Mbak Ari, terima kasih sudah datang ke Voice of Indonesia. Sama-sama, terima kasih sekali sudah diundang. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol ya pagi ini. Iya, sukses selalu ya Mbak. Amin. Dengan bisnis dan bisa menularkan virus-virus positif untuk para pecinta kuliner yang lain supaya tetap semangat. Apapun kondisi negara kita di luar sana bisa tetap cari cuan dari rumah ya. Itu saya bilang sama ibu-ibu, nggak harus ngantor tapi bisa cari cuan dari rumah. Baik, sangat menginspirasi sekali. Pendengar, demikian Keliling Indonesia untuk kali ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mbak Arni. Voice of Indonesia.